Oke, kali ini saya akan menunjukkan beberapa komen atau perintah yang ada di Linux. Nah, yang saya akan tunjukkan kali ini adalah untuk kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya Anda menggunakan Linux untuk keseharian. Oke, ini dari segi saya aja ya. Soalnya saya pengguna Linux untuk pemakaian sehari-hari, dan ini adalah komen yang kebetulan saya sering pakai. Dan ada beberapa nggak saya pakai sih, tapi ya udah. Oke. Pertama ls. Ini saya clear dulu biar nggak bingung. Clear ls. Ls itu untuk menampilkan teks, menampilkan list. Ada list 1, 2, 3, 4, 5. Oke. ls-a untuk menampilkan folder atau teks atau file yang disembunyikan, biasanya .01.txt, contoh kayak gitu. mv ini untuk memindahkan, contohnya ini saya ls test. Oke. Ini isinya cuma ini doang di file di test. Coba tuh. Oke. Di test cuma ada satu hai doang. Oke. mv ini saya pindahkan, mv to move. Oke. Saya pindahkan 01 aja deh, 1 ke test. Oke. Sekarang kalau di tree, sekarang 01 ada di test, di folder test. Oke. Echo sebetulnya untuk menampilkan kata ya. Oke, echo hello world. Nah, tapi seringkali dibuat seperti ini. Echo hello world. Nah, untuk masukin misalnya yang belum ada teks biasa .txt. Nah, oke. Jadi saya akan masukin kata hello world ke file yang namanya teks biasa. Oke. Masukin. Oke, terus sekarang ada namanya teks biasa. Sekarang kalau kita cut teks biasa, dia akan menampilkan ini hello world. Ya, sekadar info aja, cut ini untuk menampilkan sebetulnya ada banyak, cuman yang sering saya pakai cut, more, sama less. Oke, itu aja yang sering saya pakai. Lalu text editor tuh ada banyak sebetulnya, cuman bawaannya Linux secara default ada nano. Contohnya saya pengen ngedit teks biasa. Oke, tambahan ya. Udah nge-save nya, Ctrl X Y lalu enter. Enter. Dah. Sekarang kalau cut teks lagi, ini ada tambahan. Cuman saya nggak kebiasa pakai nano, saya biasa pakai Vim atau VI. Teks ini mungkin untuk user biasa nggak begitu rekomen karena agak sulit tampilannya. Oke. Ini tambahan dari editor Vim. Oke, save. Oke, cut text. Oke, ini tambahan dari editor Vim. Oke, lanjut. Ada zip dan unzip. Fungsinya itu untuk kompres dan dekompres. Ini sering dipakainya itu kalau Anda sedang sedang mendownload suatu file dari website. Biasanya esensinya itu dikompres dalam zip. Kalau di Linux seringnya dikompres ke zip atau tar. Juga bisa tar.gz biasanya. Cuman saya kali ini cuma membahas zip sama tar. Tar mungkin bakal saya taruh di akhir aja. Nanti di sini tengah-tengah nanti. Oke. Sekarang zip. Cara membuat zip itu bisa seperti ini. Zip. Nah, baru filenya 01. Contohnya kosong ini ya.
02 gini kok nggak salah gitu, takutnya kebalik. 02 masukin bentar, file. Oke. Ini udah ada. Untuk melihat apa aja yang di sini bisa pakai komen unzip. Buat tambahkan -L. Oke. Ini ada infonya. Ada namanya 02.txt. Oke. Pertama saya rm dulu 0 supaya enak. 0.02. Oke. Nah, untuk unzip ya unzip biasa aja. File.zip. Oke, sekarang ada 0 lagi. Oke, untuk remove file bisa pakai rm file.zip. Oke. Sekarang wget itu untuk mendownload file. Jadi saya nggak ada sesuatu yang bisa dipraktekkan ya. Intinya untuk cara menggunakannya wget http 192.168.1.1 ups 80 slash nama file dot apa, ekstensinya biasanya PDF, contohnya download buku gitu kan. Oke, ini ada server saya yang harusnya jalannya di port 80. Karena kebetulan ini lagi kemarin tuh habis mati listrik, jadi ya server saya belum saya setting ulang lagi, jadi sudah nggak bisa lagi nih buat download kayak gini. Sebetulnya ini untuk nyimpen data sih sebetulnya. Servernya server ini komputer lama, diinstal Ubuntu server sebetulnya. Harusnya banyak rentannya sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Cuman jalan di lokal aja kalau punya saya tuh. Oke, ini untuk jalan untuk pakai perintah wget seperti itu. Lalu untuk tampilin free ini untuk menampilkan apa aja yang kosong, misalnya storage-nya yang kepake berapa sama masih free-nya berapa. Udah swap-nya segini 2 GB ini masih banyak. Juga bisa dilihat pakai disk biasa ya. Disk. Nah, ini juga bisa pakai disk ini. Nih. 500 GB. 500 doang, nggak sampai 1 tera. Laptop lama. Oke. Selanjutnya ada top untuk melihat proses sama yang kepake atau enggak free-nya ada berapa. Free-nya saya ada 1 GB untuk swap. Nih, swap untuk RAM-nya 1 GB dan swap saya masih 2 GB utuh nggak kepake. Kenapa bisa banyak? Nah, di sini saya ada manjalin ini. Ada tahu lah ini apa? Ya, ini untuk mining. Oke. Ini untuk lihat prosesnya. Saya scroll pakai tombol anak panah aja. Banyak. Oke, untuk nutupnya CTRL-C. Oke, selesai. Untuk top. Nah, biasanya IP tables ini dipakai untuk ngeset firewall. Untuk sebagian user yang advance ke atas gitu biasa set firewall. Biar apa? Biar nggak sembarangan bisa masuk lah. Semua paket akan difilter, ada firewallnya. Oke. Cuman saya nggak nyaranin sih untuk pemula ini, karena ini juga dipakainya untuk admin server biasanya. Jadi ya nggak usah, ini skip aja. Tapi cara penggunaannya Anda bisa baca di sini, ketik aja IP tables. Nah, ini bakal ada banyak nih. Ini Anda bisa baca-baca aja. Ini usage-nya ada. Oke. Ini CD itu untuk pindah directory. Misalnya saya pengen CD test, tadi ada folder test. Ini untuk turun satu directory, CD titik ya turun 1.
pwd untuk menampilkan lokasinya ada di mana. Untuk kembali lagi ke folder sebelumnya, cukup cd spasi strip atau minus gini ya, enter. Sekarang ada di tes. Oke, misalnya ada pengen turun 2 kali tapi nggak mau tulis seperti ini, cd gini terus habis itu ketik lagi seperti ini, itu bakal ribet. Jadi jadi bisa langsung aja cd titik-titik ini turun sekali ke folder percobaan sampai sini doang, turun ke sini. Saya pengen turun lagi ke sini dengan cara slash titik-titik. Oke, sekarang kalau saya enter, saya seharusnya ada di sini. Enter. Nah, saya turun 2 kali kan. pwd. Nah, ada di sini. Oke, saya balik lagi dengan cara strip. Oke, balik. Habis itu tar. Saya akan bahas tar. Tar ini juga sering dipakai sebetulnya untuk dekompresnya ya, cuman saya akan tunjukin untuk kompresnya juga pakainya tar minus cvf. Sebetulnya cf aja bisa, cuman cvf supaya verbose, supaya kelihatan banyak info di depan, jadi saya bisa ngelihat apa yang terjadi. Misalnya saya pengen masukin ini ya, tes ini, folder tes, namanya contohnya file ini aja ya, file, terus ini tes. Oke, ini kompres. Oke, ini ada infonya, ini foldernya ada isinya seperti ini. Kalau di ls, nah sekarang ada folder tar, harusnya mana tar? Oh, ini dia, ini folder tar. Saya ganti aja deh, file, jadi file tar biar enak. Oke, ini kalau dicek file ya tar archive biasa. Oke, untuk dekompresnya ini saya kayaknya harus hapusin dulu deh, rm-rf tes. Oke, untuk ngapus folder sebetulnya rm dir sih, cuman kebiasa pakai rf aja. Tar, saya tinggal tar minus. Untuk ekstraknya v ini kok nggak salah, baru file tar. Oke, nah sekarang ada lagi filenya sini, ls minus minus tes. Oke, saya kasih tahu lagi, saya jelasin lagi perintah file untuk menampilkan untuk tahu supaya ini nih file apa gitu. Nah, oke, gitu ya. rm untuk remove, rf itu rekursif ya, cuman untuk remove directory atau folder umumnya orang pakainya rmdir, itu juga bisa, nggak apa-apa. Oke, lanjut, clear ya, untuk nge-clearkan ini kan banyak nih seperti yang nggak butuh, tinggal di clear. Oke, clear ya. Kalau di Windows CLS, kalau di Linux clear. Oke, sekarang reboot nih untuk nge-restart, tinggal ketik aja reboot. Nah, tapi saya nggak akan reboot karena lagi jalan mining saya, dan banyak aplikasi yang masih jalan, termasuk rekamannya, nanti keputus. Oke, bisa juga shutdown min r no. R itu artinya reboot, kalau min h artinya shutdown, yang betul-betul di shutdown gitu. Oke, ini bisa dicari aja minus help. Oke, ini min h power off, terus kalau min r reboot. Oke, ini bisa dibaca-baca juga. Oke, mungkin sekian untuk komen atau perintah yang sering dipakai untuk keseharian di Linux. Semoga bermanfaat.